Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Mohon maaf atas kesalahan ucap saya di renungan pagi, di mana saya menyebutkan tanggal 1 Mei, bukan 1 Juni. Patut kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan yang baik, yang selalu menolong kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, yang selalu mengasihi, peduli dan memelihara kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta sedang mencari rumah yang bisa disewa dengan harga murah. Ia berkeliling kota Bandung bagian timur dan menemukan sebuah rumah yang disewakan dengan harga sangat murah, jauh di bawah pasaran. Rupa-rupanya di rumah itu dulunya ada orang yang gantung diri, sehingga ditinggalkan penghuninya dan disewakan. Tidak ada orang yang mau menyewa rumah itu karena takut ada hantu gentayangan, dan itu sebabnya harganya sangat murah. Tapi pendeta ini menyewanya dan tinggal bersama keluarganya. Dan tidak ada gangguan apapun sama sekali. Mereka berdoa minta perlindungan Tuhan. Kita semua perlu mengerti bahwa tidak ada kuasa setan ataupun kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kita, sebab kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita dapat memakai kuasa nama Tuhan Yesus untuk melawan setiap intimidasi kuasa kegelapan. Bukan kita yang harus takut sama setan, tapi setanlah yang harus takut kepada kita, sebab kita adalah milik Tuhan. Dalam Mazmur 74 ayat 16 ini tertulis, punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Ada dua hal yang penting dari ayat ini, saudara. Kebenaran yang perlu kita mengerti, yaitu bahwa Tuhan memegang kedaulatan atas semuanya. Dia yang memegang kendali atas ciptaannya dan atas semua yang ada. Tuhan yang mempunyai siang dan Tuhan yang mempunyai malam. Tuhan yang menciptakan siang dan malam. Siang terang dan malam gelap. Tapi kegelapan ada dalam kedaulatan Tuhan. Kegelapan tidak akan menjadi ketakutan buat kita, karena Tuhan menjadi perlindungan buat saudara dan saya. Tuhanlah yang mengatur matahari dan bulan, terbit terbenamnya. Semuanya itu Tuhan yang mengendalikan. Tuhan menempatkan benda-benda penerang di langit untuk saudara dan saya, untuk kita yang tinggal di bumi ini, sehingga kita punya penerangan. Dia menaruhkan bintang-bintang juga untuk menerangi malam. Artinya saudara bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan peduli kepada kita. Konteks dari ayat ini memang berbicara tentang pertolongan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas segalanya. Meskipun umatnya mengalami persoalan-persoalan yang terjadi, tapi Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Itu sebabnya saudara, karena Tuhan yang berkuasa atas segalanya, karena Tuhan yang berdaulat dan karena Tuhan yang mengendalikan semua, seharusnya kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Tidak perlu takut di malam hari, tidak perlu takut di rumah sendiri, tidak perlu terintimidasi oleh kuasa kegelapan apapun, tidak perlu merasa cemas akan adanya gangguan kuasa setan, sebab Tuhan berdaulat dan Tuhan
melindungi saudara dan saya. Dalam Mazmur 4 ayat 8 dikatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Malam ini saudara, tidurlah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hati yang percaya, tanpa ketakutan, sebab ada Tuhan yang melindungi saudara. Dia yang punya siang, Dia yang punya malam, Dialah yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang peduli dan yang selalu melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti. Dan firman-Mu menolong kami untuk kuat dalam Tuhan. Tidak dikuasai ketakutan, tapi kami menang atas segala ketakutan. Kami menang atas segala intimidasi kuasa kegelapan. Kami menang atas kuasa setan. Oleh karena kuasa nama-Mu Tuhan Yesus, dan karena kedaulatan-Mu atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk pertolongan dan perlindungan-Mu bagi kami. Engkau memelihara kami, melindungi dan menyertai senantiasa. Kami percaya akan perlindungan-Mu di sepanjang malam ini. Kami akan tidur nyenyak dan bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Perlindungan-Mu atas kami Tuhan akan nyatakan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang di rumah sakit, yang sedang dalam pergumulan berat, yang sedang dalam masalah, yang kelihatannya menemui jalan buntu. Lawatlah setiap kami Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat dinyatakan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa yang sedang lemah secara mental, yang sedang putus asa, kehilangan semangat. Kuatkan kembali iman percaya mereka untuk selalu berharap kepada-Mu Tuhan, dan percaya bahwa ada masa depan indah yang Tuhan sediakan dan akan Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat untuk mengambil kebijakan yang benar dan baik, yang bermanfaat bagi semua. Curahkanlah roh-Mu Tuhan kepada setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.